Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aritmatika dan geometri dalam barisan tentunya. Ini di tingkat SMP ataupun MTS dan lanjutan dari pola bilangan. Yang pertama kita akan belajar barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan yang memiliki selisih tetap berupa penjumlahan atau pengurangan. Ingat ya, barisannya memiliki selisih tetap. Yang contohkan ada 3, 7, 11, 15. Di sini dari 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Dari setiap suku ini memiliki selisih yang tetap. Nah, maka ini adalah contoh dari barisan aritmatika. Ini dari nilai yang rendah ke terbesar. Nah, ini yang terbesar ke terkecil. Ini penjumlahan, ini pengurangan. Barisannya ini suku pertama, kedua, ketiga, selisihnya dikurangi 2, dari 5 ke 3, 3 kurangi 2 jadi 1, selisihnya 2. Nah, barisan aritmatika dirumuskan dengan UN sama dengan U1 ditambah N min 1 kali B. Dengan UN itu adalah nilai suku yang akan dicari. Misalkan di sini ini suku pertama, kedua, 3, 4. Kita akan mencari suku ke-10-nya. Suku 1 jutanya. Itu kita menggunakan di sini. U1 suku pertama. Nah, di sini 3. Ini 5. Dan N adalah urutan sukunya. Ini suku 1, 2, 3, 4. Nah, ini suku 4, 4-nya, UN-nya. Dan B itu selisih atau beda. Suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Artinya suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua, suku keempat dikurangi suku ketiga. Nah, langsung saja ke contoh soal. Kita akan mencari suku ke N dari suku 100 dari barisan 5, 8, 11, 15. Nah, dari soal diketahui ini suku pertama adalah 5. Bedanya 8 kurangi 5, 3. 11 kurangi 8 juga 3. Karena ini barisan aritmatika selisihnya selalu sama, maka bedanya 3. Dan N-nya itu 100, urutan suku ke 100-nya itu nilainya berapa? Itu yang ditanyakan nanti. Nah, maka tinggal dimasukkan ke polanya. UN-nya maka diganti angka U100. U1-nya diganti angka 5, N-nya diganti 100 dikurangi 1 kali 3. Nah, dari ini kita bisa operasikan 100 dikurangi 1 jadi 99. Nah, 99 kita kalikan 3 jadi 297. Maka nilai U100-nya atau suku 100-nya 5 ditambah 297 adalah 302. Jadi nilai suku ke 100-nya adalah 302. Ini suku pertama 5, kedua 8, ketiga 11. Ke 100-nya adalah 302. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, kita mencari urutan sukunya. Tadi kan kita suku ke 100-nya. Suku 100-nya tadi 302. 300. Nah, sekarang dibalik 302 itu seharusnya di suku keberapa? Nah, ini di contoh soal adalah 176. 176 itu urutan suku keberapa? Nah, kita apa yang diketahui kita tulis dulu. Di sini diketahui U1. Suku pertamanya adalah 2. Bedanya 14 kurangi 8 boleh, 8 kurangi 2 juga boleh. Nah, UN-nya ini 176. Nah, ini kan udah diketahui. Nah, ini pertanyaannya adalah N-nya. N kecilnya ini urutan keberapa? Maka kita masukkan saja UN-nya 176, U1-nya 2, N-nya ini yang ditanyakan, min 1 kali 6. Ingat ya, ini 6 bukan B, karena tadi bedanya terus isinya 6. Nah, kita operasikan. 6 kita kalikan dengan N, maka jadinya 6N.
6 kita kalikan min 1, jadinya min 6. Maka 176 sama dengan 2 ditambah 6N min 6. Nah, ini ada angka yang bisa kita operasikan, sederhanakan. 2 dikurangi 6, jadinya min 4. Nah, ini jadi persamaan dengan satu variabel. Untuk menyederhanakannya kita pakai cara yang mudah. Kalau kita tinggal pindahkan, kalau ini penjumlahan berarti dipindahkan jadi pengurangan, kalau ini pengurangan dipindahkan jadi penjumlahan, kalau perkalian dipindahkan jadi pembagian, kalau pembagian kita akan pisahkan jadi perkalian. Caranya mudah seperti itu. Nah, ini pengurangan pindah jadi penjumlahan. Di ruas kiri 176 ditambah 4 sama dengan 6N. Maka ini jadi 180 sama dengan 6N. 6N artinya 6 kali N. Nah, pertanyaannya adalah N-nya. Berarti 6-nya kita pindah. Karena ini perkalian maka jadi pembagian. 180 dibagi 6 sama dengan 30. Jadi 176 itu adalah suku ke 30. Nah, untuk selanjutnya contoh yang ketiga mencari suku yang lain jika dua suku diketahui. Di sini diketahui suku ke-10 itu 52. Suku ke-24 adalah 122. Pertanyaannya adalah tentukan barisan awal dan suku ke-100-nya. Maka kita tulis dulu apa yang diketahui. Ini di sini diketahui suku ke-10-nya atau U10 adalah 52. Suku ke-24 adalah 122. Nah, untuk mencari selisih atau beda jika dua suku diketahui, kita pakai rumus cepat saja. Ini ada dua buah suku yang diketahui, misalkan ini adalah UP, ini adalah UKI-nya, atau ini UKI, ini UP, terserah, sama saja. Yang di atas ini adalah nilainya, nilai sukunya, yang di bawah ini adalah urutannya. Jadi sesuaikan PP KIKI. Kita misalkan yang UP adalah ini UKI-nya. Jadi 122 dikurangi 52 dibagi dengan urutan sukunya. 122 tadi ada 24, berarti 24 dikurangi 10. 122 dikurangi 52 70, 24 dikurangi 10 14. 10 dibagi 4 adalah 5. Nah, ini ketemu bedanya yaitu 5. Selanjutnya kita mencari suku pertama. Kita pakai polanya UN sama dengan U1 ditambah N min 1 kali B. Ini B-nya udah dapat 5 ya. Nah, kita ambil salah satu dari dua buah suku yang diketahui ini. Kita ambil angka yang mudah saja, itu suku ke-10 sama dengan 52. Atau U10 sama dengan 52. Dari U10 sama dengan 52, ini diketahui UN-nya adalah 52, urutan ke 10. Kalau ente pakai yang ini tadi, berarti U24 sama dengan 122, UN-nya 122, urutannya 24. Kalau pakai yang ini. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus umumnya ini. Berarti UN-nya kita ganti di sini 52, U1-nya yang kita cari urutannya 10, B-nya 5. Dan jadilah seperti ini, 52 sama dengan U1 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 5. Lewat ini kita bisa ketemukan nilai suku pertamanya. Kita sederhanakan dulu, 10 kurangi 1 jadi 9, 9 kali 5, 45. Nah, ini kan penjumlahan, dipindah ke ruas kiri jadi pengurangan. Berarti U1 sama dengan 52 dikurangi 45 sama dengan 7. Ketemulah suku pertama, bedanya. Berarti kita bisa menentukan barisan awalnya. Berarti suku pertama adalah 7, bedanya 5, berarti 7 tambah 5 11. Tambah 5 lagi 17. Awan 7 12 17. 7 ditambah 5 12, 12 tambah 5 17. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah suku ke-100 dari
yang kita temukan tadi udah ada suku pertama dan bedanya. Suku 100 kita bisa cari, tinggal masukkan rumus saja. N nya di sini ganti 100, diganti 100, diganti 5, dan U1 diganti angka 7. Dimasukkan jadi seperti ini. 100 kurangi 1, 99, dikali 5, 495, ditambah 7, ketemulah suku ke 100 nya adalah 502. Selanjutnya kita beralih ke contoh yang keempat. Ini sama kayak soal tadi. Kita mencoba mencari barisan awal dan suku ke 100-nya. Jadi dari soal ini kita diketahui apa saja dulu, kita bisa cari dulu. Yang pertama adalah kita mencari B-nya. B pakai tadi apa, UP dikurangi UK dibagi P min Q. Maka kita anggap ini adalah UP-nya, ini adalah UK-nya. Kita coba balik, yang gede dikurangi yang kecil. Jadi ini 71 dikurangi 199 per 18 dikurangi 50. Maka ini jadinya 100 min 128 per 50 dikurangi 18. Berarti ini adalah min 32. Ini berarti ini ketemulah 4. Jika ketemu 4, kita bisa mencari suku pertama. Kita pakai U18 sama dengan 71. UN-nya 71. Terus N kecilnya 18. Bedanya 4 ya. Jadi kita masukkan untuk mencari U1, UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. UN-nya 71 sama dengan U1-nya yang dicari ditambah N-nya tadi urutan ke 18 dikurangi 1 kali bedanya 4. Ini dikurangi ya. Berarti 71 sama dengan U1 ditambah 17 dikali 18 kurang 1 kan 17 dikali 4. Maka ini 71 ditambah 17 kali 4 itu 68. Nah, ini kan U1 nya udah langsung ketemu nih, kita pindahkan. Berarti U1 sama dengan 71 dikurangi 68. Kita pindahkan sini jadinya. Jadi ini jadi ketemu angka 71 kali 8, 3. Suku pertama 3. Berarti barisannya adalah barisan awal 3, selisihnya 4, berarti habis 3 7, kalau selisihnya 4 habis itu 11. Nah sekarang kita mencari suku ke 100-nya. Suku ke 100 itu berapa? Nah, tadi udah ketemu B-nya 4, U1-nya 3. Pakai pola UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. UN-nya N-nya ganti angka 100. U1-nya tadi ketemu 3 ditambah N-nya urutan ke 100 berarti dikurangi 1 kali bedanya tadi ketemu 4. Kita hitung 3 ditambah 100 kurangi 1 99, kita kalikan 4. 3 ditambah 100 kali 4 400 dikurangi 4 396. Nah, berarti suku ke 100 adalah 399. Baik, untuk materi selanjutnya adalah barisan geometri. Ini juga memiliki selisih yang tetap, tetapi berupa perkalian ataupun pembagian. Barisan yang memiliki selisih yang tetap berupa perkalian atau pembagian. Kalau aritmatika itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohkan 2
6, 18. Selisihnya tetap. Nah, ini dikalikan berapa? Dari 2 jadi 6. Itu dikalikan 3. 6 jadi 18 dikalikan 3. Berarti selisihnya atau bedanya adalah 3. Berarti semua dikalikan 3. Dari 2 jadi 6. Kalikan 3 duanya. 6 kalikan 3 18. 18 kali 3 nanti jadi 54 dan seterusnya. Barisan geometri dirumuskan dengan UN sama dengan U1 Rn-1. Dengan UN-nya adalah nilai suku yang ditanya atau dicari. N sendiri adalah urutan sukunya. Dan U1 adalah suku pertama. Dan R adalah rasio atau pembeda atau bedanya. Sama kayak yang di aritmatika tadi. Ini diperoleh dari suku kedua dibagi suku pertama. Kalau aritmatika tadi dikurangi, nah ini dibagi. Suku ketiga dibagi suku kedua. Suku sesudah dibagi suku sebelumnya. Nah, ini langsung saja kita contohkan dalam bentuk soal. Kita mencari suku ke-6 dari barisan ini. Dengan 2, 6, 18. Dari barisan ini diketahui suku pertama adalah 2. Rasionya 6 bagi 2 itu 3. Yang ditanya adalah U6 itu berapa, dan U6 ini 6-nya sendiri adalah N-nya, N-nya 6. Maka kita pakai polanya saja, yaitu UN sama dengan U1 dikali R N-1. UN-nya U6, U1-nya 2 dikalikan 3 pangkat 6 dikurangi 1. 2 dikali 3 pangkat 5. Nah, kita cari dulu 3 pangkat 5 itu berapa? 3 pangkat 5 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan 3 kali 5. Jangan sampai salah. Nah, 3 kali 3 itu 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. 81 kali 3, 24, 3. Berarti 2 kali 24, 3. Berarti ini jadi 2 kali 2, 43, 486. Suku ke-6 dari barisan ini adalah 486. Baik, untuk contoh yang selanjutnya, tentukan suku ke-8 dari barisan ini. 48, 24, 12. Suku ke-8 dari barisan 48, 24, 12. Dari barisan ini diketahui suku pertamanya adalah 48. Urutan suku yang ditanya itu adalah 8. Rasionya 24 dibagi 48 atau 12 bagi 24. Suku kedua dibagi suku pertama. Suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. 24 dibagi 48 disederhanakan jadi 1/2. Nah, maka jadinya seperti ini. Kita pakai rumusnya UN sama dengan U1 Rn-1. Suku ke-8 sama dengan U1-nya tadi 48. Rasionya itu setengah. Urutannya 8 dikurangi 1 sesuai rumusnya. Berarti suku ke-8 48 dikurangi 48 dikali 1/2 pangkat 7. 8 kurangi 1 7. Maka jadinya suku ke-8 itu sama dengan 48 dikali 1/128. 2 pangkat 7 itu 128. Ingat ya, 2 pangkat 7 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 6, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128. Nah, ini kan dalam penyebutnya. Kita pindah
Ini suku jumlahnya. 2 pangkat 7 berarti 128. 1 per 128. Maka suku ke-8, 48 dikali 1 berarti 48 per 128. Ya, kalau pecahan ini dikalikan bilangan bulat hanya dalam perkalian pembilangnya saja, penyebutnya tidak usah. Maka jadinya 48 per 128 disederhanakan jadi 3 per 8. Contoh ketiga, mencari urutan suku atau n-nya. Pada barisan ini 3, 6, 12. 1, 5, 3, 6. Nah, pertanyaannya adalah 1536 itu suku keberapa? Kalau tadi kita mencari suku 100-nya ini sekian, nah sekiannya itu suku 100-nya. Nah ini 1536 itu suku keberapa? Urutannya. Ini nilainya, yang ditanya adalah urutannya. Suku pertama nilainya 3, suku kedua 6, suku ketiga 12. Dan ini nilainya 1536 itu suku berapa? Maka ini kita pakai pola yang sama, yaitu U1 Rn-1, UN-nya 1536, suku pertamanya 3, rasionya adalah 6 dibagi 3, atau 12 bagi 6 boleh, itu 2. Nah yang ditanya adalah N-nya. Nah, kita masukkan saja dari yang udah diketahui ini, berarti ini 1536 sama dengan, kita lihat dari rumus ini, U1-nya adalah 3, rasionya adalah 2. Nah, ini dalam bentuk pangkat N, masih N, dikurangi 1. 1536. Nah, ini perkalian, ini dibiarkan dulu, 2N min 1 dibiarkan dulu. Ini kan perkalian, kita pindah ke ruas kiri, perkalian dipindah jadi pembagian. 3 sama dengan 2 pangkat N min 1. Nah, dari sini, ini kita bisa hitung dulu, 1536 dibagi 3. 15 bagi 3, 5. Ini 36 bagi 3, 12. Sama dengan 2N min 1. Nah, di sini clue-nya 2 pangkat. Nah, ubahlah 512 ini dalam bentuk 2 pangkat. 2 pangkat. 2 pangkat berapa ini 512? Nah, kita bisa pakai perhitungan. Dari 2 pangkat tadi yang pernah kita hitung adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 tadi adalah 128. Nah, tadi berarti 128 itu 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 8-nya itu 128 kali 2, 256. 2 pangkat 9-nya 256 kali 2, 512. Nah, berarti ini ubahlah dalam bentuk 2 pangkat. Berarti ini 2 pangkat 9 sama dengan 2N min 1. Sesuaikan dengan yang di sini. Ini kan minta 2 pangkat. Kalau 3 pangkat berarti ubahlah yang di sini jadi 3 pangkat. Atau jika di sini 5 pangkat berarti ini 5 pangkat. Nah, di sini kan udah ada 2 pangkat 9 sama dengan 2 pangkat N min 1. Ini bilangan dasar yang sama. Ini boleh kita coret. Maka jadinya 9 sama dengan N min 1. Nah, dari sini kita bisa temukan nilai N-nya. N1 pindah ke sana, jadi 9 ditambah 1. Maka urutan sukunya ketemu 10. Berarti 1536 ini adalah suku ke 10. Nah, selanjutnya contoh keempat, kita mencari rasio dan suku pertama. Ini diketahui 2 buah suku.
yang berbeda. Suku keempat itu 9, suku keenam 7, 2, 9. Pertanyaannya adalah tentukan rasio dan suku pertamanya. Dari soal ini kita bisa dapatkan yang satu ini. Suku keempat 9, berarti UN-nya 9, urutan keempat. Kita buat persamaan kayak gini. Sesuai rumusnya, UN sama dengan U1 R N-1. UN-nya tadi 9, sama dengan U1-nya yang kita cari. Masih ditulis tetap, dan urutan keempat, M di sini kita ganti angka 4. R-nya tetap. 4 dikurangi 1. Jadi 3. Nah, maka jadi ini 9 sama dengan U1 R pangkat 3. Ini untuk yang ini. Suku keempat. Nah, sekarang suku ke-6 sama dengan 729. Maka jadilah seperti ini. Suku ke-6 sama dengan 729. UN-nya 729. Urutan ke-6. Jika dimasukkan ke rumus umumnya, berarti 729 sama dengan U1 R pangkat 6 dikurangi 1. Berarti ini jadi 729 U1 R pangkat 5. Nah, sekarang bagaimana menentukan rasionya? Nah, kita bagi ini dengan yang ini, yang besar dengan yang kecil. Sebenarnya bisa saja, tapi nanti akan jadi kebalik-balik. Kita mudahkan yang besar dibagi yang kecil. Ini dibagi ini pun juga bisa, tapi nanti dalam bentuk pecahan akan agak menyulitkan. Kita pakai yang angka yang besar dibagi dengan yang kecil. Anda tulis di sini. Berarti di sini ada U1 R pangkat 5 sama dengan 729. Ini yang ini ya. Terus yang ini U1 R pangkat 3 sama dengan 9. Boleh ini ditulis yang di sini boleh sama saja. Ini kita bagi U1 dibagi U1 karena ini sama, berarti bilangan apapun dibagi dengan bilangan apapun sama, itu berarti jadinya 1. 10 bagi 10 1, 1 juta bagi 1 juta 1. Jika ini A bagi A 1, berarti U1 dibagi U1 ya 1. Ini kita tidak usah tulis, nggak apa-apa, karena 1 nanti ini jadi perkalian. 1 dikalikan berapapun ya hasilnya berapapun kan. Nah, ini R pangkat 5 dibagi R pangkat 3. Ingat dulu di kelas 1 bilangan berpangkat dengan bilangan dasar sama. R pangkat 3 ini kalau pembagian ini bilangan dasarnya yang sama, berarti R-nya pangkatnya kita tinggal kurangkan 5 kurangi 3, berarti ini R pangkat 2. Nah, ini jadinya R pangkat 2 sama dengan 729 dibagi dengan 9, 81. Nah, R pangkat 2 sama dengan 81, berarti R-nya akar 2 dari 81. Akar 81 itu adalah 9 juga. 9 kali 9 kan 81. Nah, rasionya udah ketemu. Bagaimana mencari suku pertama? Kita ambil, boleh dari ini, boleh. Ataupun yang udah jadi ini. Sama saja, kita akan bisa mencari rasionya. R-nya udah ditemukan. Boleh memakai ini, boleh pakai yang ini pun juga boleh. Nah, Anda pakai angka yang kecil saja. U1 sama U1 R pangkat 3 sama dengan 9. R-nya diganti angka 9, berarti U1 9 pangkat 3 sama dengan 9. Maka ini 9 pangkat 3 kita hitung dulu. 9 pangkat 3 itu artinya 9 kali 9 sebanyak 3 kali. 9 kali 9 kali 9. 81.
Nah, 9 kali 9 81, 81 kali 9 itu 729. Berarti U1-nya ini kita tulis di sini. U1 9 pangkat 3 tadi adalah 729 sama dengan 9. U1-nya berarti yang tulis di sini U1. Nah, kan perkalian dipindah ke ruas kiri jadi pembagian. Berarti 9 dibagi 729, bukan 729 dibagi 9, karena yang kita pindah adalah ini. Ini adalah perkalian, pindah jadi pembagian. Nah, ini di sana akan jadi U1-nya sama dengan 1 per 9 bagi 9 1, 729 bagi 9 81. Suku pertamanya adalah 1 per 81. Nah, contoh terakhir dari barisan geometri. Dua suku diketahui, mencari suku yang lain. Nah, ini sama kayak yang tadi, kita tetap mencari rasio dan suku pertama. Barulah kita temukan itu, rasio dan suku pertama, kita bisa mencari suku ke-9. Dari soal ini, kita ambil dulu yang suku ketiga itu 45. Berarti UN-nya 45, urutan ketiga. Kita buat persamaan ini, UN-nya diganti angka 45, U1-nya tetap, R-nya tetap. Nah, ini urutan ketiga, berarti 3 kurangi 1, maka jadi 45, U1, R pangkat 2. Ini yang suku ketiga sama dengan 45. Sekarang suku kelima sama dengan 405. Jadinya ini suku kelima 405, UN-nya 405, urutan kelima. Nah, kita masukkan rumus umumnya, berarti 405 sama dengan U1 R 5 min 1. 405 sama dengan U1 dikali R pangkat 4. Nah, kita cari dulu rasionya. Berarti ini kita bagi, yang gede dibagi yang kecil. Anda tuliskan dulu U1, R pangkat 4 sama dengan 405. Boleh ini 405 dulu sama dengan U1, boleh sama saja. Terus U1, R pangkat 2 sama dengan 45. Nah, ini kita bagi. U1 bagi U1 itu 1, nggak usah ditulis, nggak masalah. Terus R pangkat 4 dibagi R pangkat 2. Kalau bilangan dasar sama, berarti jadinya seperti ini. Pangkatnya kita tinggal kurangkan. R pangkat 4 dikurangi 2. Berarti R pangkat 2. Nah, ini jadinya R pangkat 2 sama dengan 405 dibagi 45. Itu adalah 9. R pangkat 2 adalah 9, berarti R-nya akar dari 9, yaitu 3. Suku rasionya sudah diketahui, kita bisa mencari suku pertama. Suku pertama kita ambil salah satu saja. Nah, ambil yang ini. Berarti U1 R pangkat 2 sama dengan 45. Nah, U1-nya R-nya kita ganti 3 pangkat 2, ini dikali ya. 45, berarti U1-nya itu 3 pangkat 2 9 sama dengan 45. Berarti U1 45. Nah, ini 9-nya kini perkalian. Kita pindah ke ruas kiri jadi pembagian. 45 bagi 9. U1-nya ketemu 5. U1 sudah ketemu, R udah ketemu. R udah ketemu, U1 udah ketemu. Kita bisa mencari suku ke 9. U9. Ya, berapa? Rumus umumnya UN sama dengan U1 Rn-1. U9, U1-nya tadi diganti angka 5. R-nya diganti angka 3, ini dikali ya. Urutan ke 9, berarti 9 dikurangi 1.
Nah, O9 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 8. Jadi kita udah menghitung 3 pangkat 8, 3 pangkat kita hitungkan 0 saja. 3 pangkat 8 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 3 kali 3 9, 9 kali 3 2, 7, 27 kali 3 81, 81 kali 3 243, 243 kali 3 729, 729 kali 3 itu 2187, 2187 kali 3 itu 6561. Nah, berarti ini 5 dikali 6561. Banyak ya ini. Itu dikali 5 berarti ketemunya adalah 32.805. Nah, agak panjang nih. Nah, udah ketemu. Suku ke-9-nya adalah 32.805. Demikian untuk materi barisan aritmatika dan geometri. Semoga bisa dipahami untuk mengerjakan tugas yang Anda berikan. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan tanya. Kemudian jangan lupa subscribe dan komen. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.